Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang perencanaan pesan bisnis. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dengan nama Igede Ngurah Bramyam dengan NPM 090. Ya teman-teman, nama saya Sionta Judi Pataka, saya dari kelompok 4. Dan perkenalkan, saya Igede Eka Putra Satwika Natanugraha, NPM 135. Perencanaan pesan bisnis. Dalam suatu perusahaan atau organisasi bisnis, kegiatan komunikasi lisan dan tertulis dilakukan setiap hari, di mana pesan bisnis yang disampaikan pun hendaknya tetap berpusat pada penerima dan memiliki tujuan yang jelas. Yang A ada penentuan tujuan pesan bisnis. Langkah awal dalam perencanaan pesan bisnis adalah menentukan tujuan pesan bisnis yang jelas, dapat diukur dan tentunya tak bertentangan dengan tujuan organisasi. Terdapat 3 tujuan umum komunikasi bisnis, yaitu memberikan informasi atau informing, membujuk atau persuading, dan melakukan kerjasama atau kolaborasi atau collaborating. Tiap tujuan akan menentukan tingkat partisipasi atau penerima atau komunikan dan tingkat pengendalian pengirim atau komunikator. Berikut hubungan antara tujuan pesan bisnis dengan kedua tingkat tersebut. Yang pertama, jika hanya bertujuan untuk memberikan informasi, maka dibutuhkan sedikit saja partisipasi komunikan dan kendali pesan sepenuhnya berada pada komunikator. 2. Jika bertujuan untuk membujuk, maka dibutuhkan partisipasi komunikan dan interaksi yang lebih tinggi serta kendali pesan yang tidak sepenuhnya berada pada komunikator. Yang ketiga, jika bertujuan untuk menjalin kerjasama, maka dibutuhkan partisipasi maksimum dari komunikan dan kendali komunikator terhadap isi pesan pun lebih rendah. Kemudian yang B ada analisis audience. Setelah menetapkan tujuan dengan baik, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis audience sebagai sasaran atau target utama dari setiap komunikasi. Audiens dalam studi komunikasi bisnis bisa individu ataupun organisasi dan biasanya memiliki pemahaman yang berbeda-beda atas pesan yang mereka terima. Berikut beberapa hal terkait analisis audiens. Yang pertama, mengembangkan profil audiens. Analisis terhadap audiens yang sudah dikenal, contohnya atasan, rekan kerja, pelanggan lama, pemasok lama, biasanya relatif lebih mudah dilakukan tanpa harus melalui penelitian yang rumit, sehingga reaksi atas pesan yang dikirim kepada orang yang sudah dikenal pun pada umumnya dapat diperkirakan. Jika audiens belum dikenal, maka dapat dipergunakan beberapa petunjuk berikut untuk membantu melakukan analisis. Yang pertama ada analyze atau siapa pihak penerima pesan, kemudian understand, bagaimana pengetahuan penerima mengenai subjek, kemudian ada demografik, berapa umur, jenis kelamin, dan pendidikan penerima. Kemudian juga ada interest, apa yang menarik perhatian penerima, environment, apakah penerima bersahabat atau bermusuhan, kemudian ada needs, informasi apa saja yang diperlukan penerima, kemudian ada customize, bagaimana penyesuaian pesan yang diperlukan, dan yang terakhir ada expectation atau apa yang diharapkan dari penerima. Yang kedua ada mengenali penerima primer. Apabila penerima terdiri dari beberapa orang, perlu dikenali orang-orang terpenting yang berpengaruh atau bertindak sebagai pengambil keputusan. Biasanya, orang yang berkedudukan tinggi bertindak sebagai pengambil keputusan. Namun ada kalanya justru orang yang berkedudukan rendah yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan tertentu. Yang ketiga, menetapkan jumlah dan komposisi audiens. Jumlah penerima juga mempengaruhi pesan bisnis. Menulis pesan bisnis yang ditujukan hanya kepada satu orang akan berbeda dengan pesan bisnis yang ditujukan kepada banyak orang. Gaya penulisan, format, dan bahasa pesan bisnis yang ditujukan kepada orang banyak cenderung lebih formal. Saya akan melanjutkan yang nomor 4, yaitu ada mengukur tingkat pemahaman audiensi. Apabila penerima memiliki latar belakang yang sama dengan pengirim pesan, maka pada umumnya mereka dianggap memiliki pemahaman yang relatif sama terhadap suatu pesan, di mana pengirim tidak perlu melakukan usaha-usaha tertentu untuk memberikan pemahaman kepada penerima. Yang kelima ada memperkirakan reaksi penerima. Cara mengorganisasikan pesan sangat tergantung pada reaksi yang diperkirakan akan ditunjukkan oleh si penerima. Yang nomor 6, memiliki kebutuhan informasi audiensi.
Memenuhi kebutuhan informasi penerima merupakan salah satu kunci sukses dalam pesan bisnis. Yang terakhir, nomor 7, ada membahas kebutuhan emosional dan praktis audiensi. Pesan yang bertujuan membujuk dan bekerjasama seringkali gagal mengubah mindset atau keyakinan dan perilaku audiensi. Yang C, menentukan ide pokok. Setiap pesan bisnis pasti mengacu pada suatu ide pokok atau main idea sebagai pernyataan tentang suatu topik yang menjelaskan isi dan tujuan topik tersebut. Penentuan ide pokok membutuhkan pengalaman atau kreativitas dan dapat ditentukan melalui yang pertama, brainstorming, yang kedua, petunjuk atasan, yang ketiga, terakhir, kebiasaan. Contoh topik yaitu iuran anggota asosiasi. Contoh ide pokoknya, iuran anggota merupakan sumber dana asosiasi. Informasinya, dengan membayar iuran, anggota dapat memperoleh beberapa manfaat tambahan, seperti seminar tanpa dipungut biaya lagi, komunikasi antar anggota lebih lancar, newsletter gratis, dan bebas menggunakan fasilitas milik asosiasi. Setelah ide pokok ditentukan, berikutnya perlu diperhatikan batasan atau cakupan informasi yang menyangkut luas atau kedalaman informasi tersebut, mengingat manusia memiliki keterbatasan dan menerima informasi atau kurangnya kredibilitas komunikator, di mana pesan yang bersifat umum dan luas sebaiknya dikoreksi lagi agar lebih spesifik dan mudah dipahami. Kemudian, tahap terakhir dalam perencanaan pesan bisnis yaitu pemilihan saluran komunikasi dan media. Nah, di mana pemilihan saluran komunikasi dan media ini sangat penting dilakukan dalam perencanaan pesan bisnis agar terwujud komunikasi yang efektif. Nah, saluran komunikasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu saluran komunikasi lisan atau oral communication dan saluran komunikasi tertulis atau written communication. Nah, di mana setiap saluran tersebut memiliki medianya masing-masing sebagai sarana atau alat yang berfungsi untuk memindahkan pesan dari pengirim kepada penerima. Yang pertama ialah saluran komunikasi lisan atau oral communication. Nah, saluran ini paling banyak digunakan dalam bisnis. Saluran ini dapat digunakan jika pesan relatif sederhana dan mudah dimengerti, dibutuhkan umpan balik secara langsung dari penerima, tidak membutuhkan catatan permanen, penerima dapat dikumpulkan dengan mudah dan ekonomis, serta ingin mendorong adanya interaksi untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Komunikasi lisan melalui tatap muka juga tergolong sebagai media yang paling kaya sebab bersifat pribadi, menyediakan umpan balik verbal dan non-verbal secara langsung, dan mampu menyampaikan emosi di balik pesan, di mana keterbatasan jarak antara komunikator dan komunikan juga dapat diatasi dengan penggunaan teleconference. Nah, komunikasi lisan ini memiliki beberapa kelebihan, seperti praktis, nyaman, sederhana, ekonomis, dan memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam memberikan umpan balik atau feedback. Kekurangan dari saluran ini adalah sifatnya yang spontan, sehingga pesan sering tidak dapat direncanakan dan diorganisasikan dengan baik, serta cenderung mendorong peluang terjadinya distorsi atau miskomunikasi. Nah, adapun media dari saluran komunikasi lisan ini diantaranya adalah percakapan tatap muka, seperti melalui pidato, rapat, seminar, konferensi, kemudian ada juga telepon atau voicemail, radio, televisi, komputer, dan teleconference atau video conference. Kemudian, saluran komunikasi yang terakhir adalah saluran komunikasi tertulis atau written communication. Nah, di mana saluran ini identik dengan pesan-pesan yang tertulis yang dibuat dalam berbagai bentuk seperti proposal, surat, laporan, memo. Nah, saluran ini tepat digunakan jika pesan terperinci dan kompleks, tidak dibutuhkan umpan balik secara langsung dari penerima, membutuhkan catatan permanen dan perencanaan yang seksama, penerima dalam jumlah banyak dan sulit dijangkau karena tersebar secara geografis, serta ingin meminimalkan adanya peluang distorsi. Komunikasi tertulis memiliki kelebihan yaitu adanya kesempatan bagi para komunikator untuk merencanakan dan mengendalikan pesan. Sedangkan kekurangan saluran ini yaitu umpan balik secara langsung yang tak dapat diperoleh dalam waktu yang cepat. Adapun media dari saluran komunikasi tertulis ini yaitu proposal, surat, memo, laporan, email, SMS, fax, telegram, dan juga WhatsApp. Demikianlah presentasi dari kami, kelompok 4.
komunikasi bisnis mengenai perencanaan pesan bisnis. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih.